10 ilmuwan muslim yang sangat berpengaruh di dunia hingga sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel di mana berada. Alhamdulillah. Gimana kabarnya semua sahabat Jundu? Mudah-mudahan baik-baik saja ya, dan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hajat-hajat sahabat Jundu ini kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap istiqomah menonton tayangan Jundu Channel ini. Sahabat Jundu, Ana akan membahas tentang 10 ilmuwan muslim yang sangat berpengaruh di dunia hingga sampai saat ini. Dan kita ketahui juga bahwa ilmuwan muslim itu sangat banyak ya sebelumnya dan beberapa hal. Jadi nanti 10 ini udah Ana rangkum, dan sebenarnya masih banyak juga yang harus dibahas, tapi mungkin ada di episode berikutnya. Sahabat Jundu, perlu diketahui pada tahun 720 atau 780 sampai 1258 Masehi, Islam sedang jaya-jayanya. Banyak cendekiawan muslim berkontribusi untuk ilmu pengetahuan. Bahkan saking berjasanya kita bisa merasakan hingga saat ini sahabat Jundu. Siapa aja ilmuwan muslim yang berpengaruh hingga saat ini? Tapi sebelum lanjut, bantu channel ini dengan subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Tidak berlama-lama, yuk kita bahas tentang 10 ilmuwan yang paling berpengaruh hingga saat ini. Yang pertama adalah Imam Syafi'i. Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, merupakan salah satu pendiri mazhab Imam Syafi'i atau dikenal dengan sebutan mazhab Asy-Syafi'i. Berdasarkan jumlah penganutnya, mazhab Syafi'i ini penganutnya juga cukup banyak, nomor 2 setelah mazhab Hanafi. Ya, kita ketahui juga mazhab ini ada 4, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanafi. Dan karya-karya Imam Syafi'i ini pun juga sangat banyak, yaitu Ar-Risalah dan Kitab Al-Um. Dan karena sangat berpengaruhnya, hingga saat ini pun kita umat muslim pun memakai mazhab Imam Syafi'i. Jadi masih banyak juga nih, sebenarnya masih banyak dari antara mazhab ini memang yang sangat berpengaruh adalah mazhab Imam Syafi'i. Kemudian sahabat Jundu, yang kedua adalah Al-Idrisi. Al-Idrisi merupakan ilmuwan muslim yang terkenal sebagai penulis geografi atau kartografer, atau lebih tepatnya dia adalah seorang pembuat peta yang paling cerdas di abad pertengahan. Beliau seringkali mengkaji berbagai pendapat geografis dari para ahli geografi Arab masa lalu. Al-Idrisi ialah membuat sebuah peta dunia yang berbentuk bundar yang disebut dengan globe pada saat ini. Dan itu bisa dirasakan juga tuh ya, yang kita lihat tuh di sekolah-sekolah, di madrasah, di pondok pesantren, kalau dunia tuh bulat, bundar bulat. Tapi ini jangan kaitkan ya, karena ada beberapa pendapat tuh antara bumi datar sampai bumi bulat itu masih berselisih paham tuh, karena mereka punya hujahnya masing-masing. Tapi di sini Al-Idrisi adalah seseorang yang membuat peta dalam bentuk bundar dan bisa dirasakan di era modern saat ini. Yang ketiga adalah Sayyid Qutb. Sayyid Qutb adalah ilmuwan muslim di bidang teori ilmu politik Islam modern. Pandangan beliau dalam ilmu keagamaan dan ilmu politik menimbulkan pengaruh yang begitu kuat, baik di kalangan yang tidak setuju, yang paham, yang pro, yang kontra, yang salah menginterpretasikan, macam-macam. Intinya beliau sangat berpengaruh di dunia politik. Inilah ilmuwan yang masih berpengaruh hingga saat ini. Yang keempat adalah Ismail Al-Jazari. Dikutip dari buku 12 ilmuwan muslim yang terkenal di dunia dari Izza An-Nisa, Al-Jazari merupakan ilmuwan muslim dalam bidang mekanika dan pencipta robot. Jadi beliau ini adalah yang menciptakan robot, bahkan dikatakan dijuluki sebagai bapak robotika. Ia ahli dalam bidang mekanik dan menciptakan benda-benda yang dapat bergerak. Jadi jangan salah, ternyata asal muasal robotika itu dari ilmuwan muslim dan sangat berpengaruh. Dan sekarang di era modern, pabrik mana sih yang nggak pakai robot? Lihat, semua pada bekerja, dan itu semua berdasarkan dari ilmu Al-Jazari, seorang insinyur yang sangat dikenal hingga sekarang. Luar biasa, Masya Allah. Siapa namanya? Ismail Al-Jazari. Yang kelima adalah Al-Ghazali. Nah ini nih, yang dikenal dengan Imam Ghazali, adalah ilmuwan muslim yang terkenal dengan pemikiran dan karya tulisannya. Cendekiawan muslim yang bernama lengkap Muhammad bin Ahmad Imam Besar Abu Hamid Al-Ghazali, Hujjatul Islam gelarnya. Jadi gelarnya mendapatkan Hujjatul Islam. Beliau dilahirkan di Tusia, sebuah kota di Khurasan, pada tahun 450 Hijriah atau tepatnya 1058 Masehi.
Al-Ghazali mempelajari beragam ajaran filsafat yang membuatnya semakin yakin untuk membuat suatu karyanya yang sangat terkenal, yaitu Tafahud al-Falasifa atau kebingungan para filosof. Nah, isi buku tersebut adalah kritikan tajam buat pemikiran dan ide-ide para filsuf. Luar biasa, Masya Allah. Jangan salah sahabat Jundu, pemikiran dari Al-Imam Ghazali tersebut telah mendapatkan pengakuan luas baik dari sarjana muslim maupun barat. Al-Ghazali merupakan teolog Islam dan pemikir Islam yang paling original yang memiliki sebutan Hujjatul Islam. Dahsyat, luar biasa. Yang keenam adalah Ibnu Sina. Nah, siapa yang nggak kenal Ibnu Sina nih? Biasa dalam ilmuwan muslim itu Ibnu Sina selalu masuk dalam kategori tersebut. Dikutip dari buku 50 ilmuwan muslim populer karya Muhammad Razi, Ibnu Sina adalah ilmuwan muslim yang dijuluki sebagai pangeran dan syekh dari orang-orang yang terpelajar. Ibnu Sina merupakan ilmuwan muslim yang memiliki kemampuan yang setara atau sama baiknya dalam berbagai bidang ilmu. Nah, khususnya filsafat dan kedokteran. Dan memang sangat terkenal sekali nih, Ibnu Sina itu terkenal dengan bapak kedokteran. Ibnu Sina dikenal dengan sebutan Avicenna. Ia juga mendapat julukan bapak kedokteran modern dan memiliki karya fenomenal yang berjudul Qanun fi Tibb asy-Syifa. Dan ada juga imam muslim yang hampir sama dalam bidang kedokteran, yaitu Az-Zahrawi. Az-Zahrawi ini bernama Abul Qasim Mukhalaf Ibn Abbas Az-Zahrawi. Beliau lahir pada 936 Masehi di kota Az-Zahra. Ia adalah seorang dokter dan ahli bedah yang melakukan banyak penemuan penting dalam bidang kedokteran bedah. Salah satu karya besar yang sangat terkenal adalah At-Tashrif, sebuah ensiklopedia medis yang menjadi acuan penting di dunia kedokteran manapun selama berabad-abad. Dahsyat gak tuh? Luar biasa, Masya Allah. Yang ke-8 adalah Ibnu Rushd. Nah, ini udah gak asing juga nih nama Ibnu Rushd. Ada Ibnu Sina, Ibnu Rushd. Beliau dengan nama Abu Al-Wahhad Muhammad bin Ahmad Ibnu Rushd adalah pengkritik yang memberikan pandangan-pandangan filsafat yang diakui kehebatannya oleh banyak orang, baik kalangan Muslim, Yahudi, ataupun Kristiani. Beliau merupakan ilmuwan Muslim di bidang hukum. Dan selain itu, beliau juga terkenal sebagai dokter atau seorang penyembuh. Jadi ada juga nih, beliau juga jago juga nih di bidang kedokteran. Masya Allah, luar biasa. Tapi Ibnu Rushd ini lebih khususnya di bidang filsafat. Beliau juga terkenal dalam pemikirannya di bidang filsafat dan terkenal sebagai komentator pemikiran Aristoteles. Beliau memiliki karya yang sangat terkenal, yaitu Tafawud at-Tahafur, yang artinya kekacauan dari kekacauan. Ini adalah jawaban terhadap buku Tahafud al-Falasifah, kekacauan dari para filsuf, karya Al-Ghazali. Luar biasa, Masya Allah. Yang ke-9 adalah Al-Khawarizmi. Nah, ini luar biasa, Masya Allah, sahabat Jundu. Al-Khawarizmi dengan nama asli Muhammad bin Musa adalah ilmuwan muslim yang mengembangkan fondasi dari perhitungan, yaitu dalam bidang matematika dan bidang astronomi. Selain dua bidang itu, beliau juga sangat menguasai dalam bidang geografi. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah ya. Orang-orang dulu, orang-orang top tuh, orang-orang ilmuwan muslim, nggak satu bidang doang, tapi mereka memiliki banyak penguasaan dalam bidang-bidang ilmu yang lainnya. Beliau terkenal dengan bukunya, yaitu Hisab al-Jabar wa al-Muqabalah, perhitungan penggabungan dan persamaan, memperkenalkan angka Arab 1, 2, 3, yaitu beliau tuh orangnya yang menggantikan angka Romawi, tabel astronomi, serta berhasil menentukan ukuran garis tengah bumi. Nah, jasa-jasa tersebut telah membuktikan cemerlangnya pemikiran Al-Khawarizmi. Wih, luar biasa, Masya Allah. Nah, beliau nih di dalam ilmu kedokteran memberikan karya-karyanya. Karena itu beliau bisa membedakan antara cacar dan campak. Kemudian bisa mengetahui kerikil di dalam ginjal. Kemudian sesuatu yang ada di dalam kantong kemih. Dan gejala-gejala pengobatannya. Jadi beliau bukan hanya mengetahui dari bidang kedokteran, tapi sampai pada penyembuhannya. Sedangkan dalam bidang kimia, beliau juga menguasai, yaitu memiliki peralatan dan perlengkapan yang lengkap untuk mempersiapkan obat-obatan. Jadi jago nih di bidang kedokteran, di bidang medis, di bidang penyembuhan. Obat-obatan kan hubungannya erat dengan kimia. Nah, beliau juga menguasai di bidang kimia. Dahsyat, luar biasa Al-Khawarizmi. Dan ada juga karya terkenalnya, yaitu Surat Al-Ard, yaitu hanya ada satu kopi dari di dunia yang tersimpan di perpustakaan Universitas Istanbul. Dan ada juga buku Dixit Al-Khawarizmi. Buku lain dari Al-Khawarizmi adalah tentang aritmatika yang bertahan dalam bahasa Latin.
tapi dari bahasa Arab aslinya udah nggak ada. Nah, translasi ini dilakukan pada abad ke-12 oleh Adlat Obaid yang juga merupakan penerjemah tabel astronomi pada tahun 1126. Kemudian yang ke-10 adalah Jabar Al-Haytham. Beliau adalah pakar kimia yang mendapatkan gelar Bapak Kimia Islam. Beliau telah merintis empirisme sebagai metodologi ilmiah dengan melakukan berbagai eksperimen di laboratoriumnya. Beliau juga merupakan ilmuwan yang terkenal dengan pemikirannya dalam bidang kimia. Beliau memiliki karya-karya dalam kitabnya, kitab Al-Sabih, kitab Ar-Rahmah, kitab Al-Tajmi, kitab Al-Jilla, kemudian Book of Balance, Book of Esther Mercury, Book of the Kingdom. Pokoknya urusan kimia-kimia beliau ini banyak kitab-kitab dari literatur aslinya. Luar biasa, Masya Allah. Itulah 10 ilmuwan muslim yang sangat berpengaruh hingga sampai saat ini. Sebenarnya masih banyak lagi ya ilmuwan-ilmuwan yang belum kita bahas, tapi insya Allah di episode berikutnya. Sahabat Jundu, ada beberapa pertanyaan di mana semua ilmu kita ini ditemukan, dikumpulin dan turunin. Artinya ini asal muasalnya gimana? Bisa sampai ada pelajaran matematika, fisika, kemudian ini awal mualanya, asal muasalnya itu dari mana? Itu siapa yang membukukan, perpustakaannya di mana, dan pada kejayaan siapa keilmuan ini, peradaban Islam, perkembangan sains ini mulai digalakkan gitu. Jadi ceritanya perkembangan sains itu bermulai dari ketika hancurnya masa Eropa pada saat itu. Peradaban Islam pada saat ini ternyata lebih dulu mencapai kejayaan emasnya. Ketika pendiri peradaban Islam yaitu Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia, para penerusnya lanjut memperluas kekuasaannya hingga berkembang pesat. Kemudian berkembang dari wilayah ini, wilayah itu dan lain-lain. Dan kemudian juga dijadikan sebuah kota. Pada saat itulah ilmu pengetahuan dari berbagai belahan dunia mulai dikumpulkan. Kemudian dibuat juga jadi pusat perdagangan, kemudian pusat ilmu, pusat kebudayaan. Itu selama 500 tahun lamanya. Bahkan sampai ngalahin kota-kota terkenal di dunia. Dan semua kesuksesan itulah yang bikin periode ini dikenal dengan masa kejayaan atau masa keemasan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Dahsyat, luar biasa. Kemudian dari masa kejayaan emas tersebut muncullah berbagai macam ilmuwan-ilmuwan muslim yang terkemuka, yang terkenal hingga kita bisa rasakan. Sebenarnya masih banyak beberapa ilmuwan yang belum dimasukkan ke sini. Mungkin episode lain insya Allah Ana akan membahasnya, seperti Sibit Ibnu Qura, Ibnu Haytham, Umar Khayyam, Ibnu Al-Bahitar, Ibnu Al-Nafis, Ibnu Khaldun, dan masih banyak lainnya. Bahkan dikatakan tuh di dalam beberapa buku ada 50 ilmuwan muslim yang sangat berpengaruh. Apa sih rahasia mereka hingga bisa sejaya itu, bisa semanja itu pada masanya? Dan rahasia sebenarnya karena mereka semua penuh semangat mencari kebenaran. Mereka itu nggak ngebeda-bedain siapa yang bisa ngebantu yang mencari kebenaran. Sebenarnya dalam penemuan sains ini kan terdiri dari beberapa tim atau beberapa orang ilmuwan juga yang mereka semua pakar-pakar di bidang ahlinya. Kemudian mereka bekerja sama sehingga lahirlah sebuah penemuan. Nah, hal ini juga mereka tidak membeda-bedakan. Mereka sangat beraneka ragam dan merangkul itu semua. Gak ada diskriminasi. Ada orang Arab juga, ada non-Arab, orang Barat, orang Muslim, ada non-Muslim. Ikut semua juga ikut terlibat. Itulah asimilasi kebudayaan. Pada masa kejayaan ini, mereka menggunakan penerjemah manuskrip klasik. Jadi semua penemuan-penemuan mereka diterjemahkan dari berbagai macam bahasa. Diterjemahkan. Kalau sekarang enak, ada Google Translate. Kalau zaman dulu belum ada. Jadi orang-orang ahli dalam bidangnya menerjemahkan. Hingga saat ini, makanya perkembangan sains itu meluas ke penjuru dunia. Dahsyat, luar biasa. Itulah kehebatan dari ulama muslim kita, dari ilmuwan muslim kita yang berpikir jauh ke depan. Kalau kita mau idealis ya, mungkin kita bikin bentuknya bahasa Arab aja udah semua. Tapi enggak. Dan pada saat itu bahasa Arab adalah bahasa yang sangat penting, bahasa internasional, dan bahasa yang sangat harus dipelajari oleh semua dunia. Karena karangan aslinya itu berbentuk semua bahasa Arab. Dan anehnya hingga saat ini manuskrip asli dari bahasa Arab itu tidak bisa ditemukan, udah diganti semua dengan bahasa masing-masing itu. Harusnya masih ada itu manuskrip yang originalnya, tapi beberapa ilmuwan Al-Khwarizmi, beberapa kitabnya itu bahasa yang original bahasa Arab itu banyak yang hilang, banyak yang lenyap. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Jundu, sedikit pengetahuan dari literatur yang Anda baca, sebenarnya ada 3 fase dalam penerjemahan ini.
Ya, fase pertama itu pada masa Al-Mansur sampai Harun ar-Rasyid. Dalam fase ini banyak menerjemahkan manuskrip-manuskrip klasik dalam bidang mantik dan astronomi. Jadi nggak langsung semuanya, bertahap. Karena kan kayak kita bikin buku lah, direvisi, banyak revisi, kemudian dilihat lagi, terus dilihat lagi dan lain-lain. Itu lama prosesnya. Nggak serta-merta itu cuma jadi berapa bulan, enggak. Jadi harus benar-benar dikoreksi terus. Maka fase pertama itu penerjemahan dari fase Al-Mansur, kemudian sampai Harun ar-Rasyid. Itu baru 2 bidang, yaitu bidang mantik dan bidang astronomi. Kemudian pada fase kedua yaitu pada masa Khalifah Al-Mansur sampai tahun 300 Hijriah. Nah, pada masa ini lebih banyak menerjemahkan naskah-naskah bidang ilmu kedokteran dan filsafat. Nah, kemudian dilanjutkan pada fase ketiga setelah tahun 300 Hijriah. Nah, fase ini adalah fase yang digalak-galakannya. Maksud digembor-gembornya, lebih dipacu lagi dalam penerjemahannya. Karena pada saat itu udah ditemukan proses pembuatan kertas, sehingga lebih cepat lagi tuh bidang-bidang ilmu terjemahkan melalui manuskrip klasik semakin meluas dibanding pada masa sebelumnya. Karena masa sebelumnya ditulis itu dengan kulit, dengan kayu, dengan selembar-selembar daun dan lain-lain. Tapi ketika kertas sudah ditemukan, pembuatan kertas juga bisa dibuat, baru tuh mulai digalakan. Pada masa ini sangat semarak sekali dan sangat berkembang pesat dari ilmu pengetahuan dan keagamaan oleh segenap elemen masyarakat. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Dan yang ketiga, semua ini tak lepas dari dukungan penuh sang penguasa. Dan kita bisa lihat kan dari fase pertama, fase kedua, fase ketiga, mereka ini adalah penguasa semua. Adanya dukungan penuh dari penguasa menjadikan eksistensi sains pada masa Daulah Abbasiyah semakin meluas di masyarakat. Peran aktif dan kesadaran para khalifah Daulah Abbasiyah ini sebenarnya sangat patut dicontoh oleh generasi sesudahnya. Khalifah-khalifah yang sangat berjasa yaitu Al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Masya Allah, luar biasa. Di zaman Daulah Abbasiyah mereka memiliki peran yang sangat luar biasa, Masya Allah. Al-Fatihah buat mereka semua, semoga diterima di sisi Allah SWT, diangkat derajatnya dan diberikan rahmat dari Allah SWT. Masya Allah, luar biasa. Dan ilmu pengetahuan sekarang yang kita bisa rasakan, kita bisa main handphone, main laptop, dan kemudian berbagai bidang ilmu pengetahuan yang kita rasakan tak lepas dari perjuangan ilmuwan-ilmuwan muslim yang selama ini berjasa. Luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat buat sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Dan bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan yang terupdate-nya. Ana Derobi, salam juda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.